Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai persyaratan dan standarisasi kemasan. Adapun syarat kemasan yaitu mampu melindungi produk dari kerusakan fisik dan mekanik, tidak menghambat lolosnya panas bahan dan panas pernapasan produk, mampu menekan kehilangan air, memudahkan pengaturan suhu, mudah beradaptasi atau tidak mudah rusak, mempunyai bentuk dan ukuran yang sesuai dengan produk, mempunyai penampilan yang menarik, menyediakan informasi yang memungkinkan identifikasi produk yang dikemas, tempat produsen dan tempat yang dituju, biaya yang minimal secara keseluruhan. Persyaratan bahan pengemas. 1. Dapat melindungi produk. 2. Dapat memperkecil kehilangan air. 3. Tahan terhadap air dan suhu. 4. Tidak mengandung bahan yang beracun. 5. Sesuai dengan sistem penanganan dan jenis produk. 6. Membantu penampilan. Saat ini, persyaratan khusus dalam pengemasan produk pangan selalu mengacu pada peraturan internasional seperti FDA, yaitu dalam kurung dari Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan Malaysia. Sedangkan Indonesia sendiri belum mengatur secara rinci bahan-bahan kemasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk mengemas produk pangan. Di Amerika Serikat, pemakaian plastik untuk kemasan pangan diarahkan oleh FDA. Setiap industri harus memberikan informasi kepada FDA tentang jenis plastik dan aditif yang digunakan untuk mengemas makanan tertentu, meliputi komposisi, pelabelan, kondisi pemakaian, data peracunan, sisa monomer dan aditif serta cara analisis. FDA sendiri juga memberikan petunjuk dan informasi perihal persyaratan-persyaratan terhadap komposisi plastik, penggunaan data peracunan dan migrasi dari berbagai jenis polimer serta jenis aditif maupun aditif khusus yang ditambahkan untuk mewadahi makanan jenis tertentu. Peraturan lain yang digunakan untuk pengemasan bahan pangan adalah peraturan yang dibuat oleh Codex Alimentarius Commission atau CAC, yaitu suatu badan di bawah naungan Food and Agricultural Organization atau FAO dan World Health Organization atau WHO yang bertugas menangani standar bahan pangan. Standar yang dikeluarkan CAC ini digunakan sebagai acuan oleh World Trade Organization atau WTO dalam pelaksanaan persetujuan sanitary and phytosanitary measure atau SPS dan technical barrier to trade atau TBT. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengemasan. 1. Bentuk dan ukuran pengemasan. 2. Jenis komoditas dan bahan pengemas. 3. Dalam satu kemasan sebaiknya terdiri dari satu jenis produk dan satu jenis mutu. 4. Produk disusun sedemikian rupa sehingga terlihat bagus, teratur, dan rapi. 5. Jangan mengemas produk terlalu rapat atau longgar. 6. Kemasan sebaiknya tahan terhadap suhu rendah dan kelembaban yang tinggi. 7. Gunakan bahan penyela bila kemasan besar. 8. Kemasan harus memiliki ventilasi yang cukup.
9. Kebersihan kemasan. 10. Menyemprot bagian pangkal sayur yang terpotong dengan bakterisida sebelum dikemas. 11. Pencantuman keterangan yang diperlukan seperti komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, nomor registrasi dari Departemen Kesehatan, dan label halal. 12. Beri label produk sesuai dengan penghasil atau pengemas. 13. Gunakan pengemasan atmosfer termodifikasi untuk produk khusus. 14. Gunakan pengemas yang dapat dipakai untuk display selama pemasaran. 15. Kemasan kecil untuk display atau kemasan gift sebaiknya dikemas ulang dengan kemasan yang lebih besar saat pengangkutan dan pemasaran. 16. Gunakan kemasan yang terdapat pegangan tangannya untuk mempermudah pemindahan. 17. Usahakan menggunakan bahan kemasan yang aman terkait dengan keamanan pangan. Metode pengemasan. Pengemasan biasa, produk dikemas pada kondisi di mana tidak ada perbedaan atau manipulasi komposisi udara antara bahan yang dikemas dengan lingkungan. Pengemasan atmosfer termodifikasi. Keadaan di mana komposisi udara di sekitar bahan yang disimpan berbeda dengan komposisi udara atmosfer. Bila dikombinasikan dengan penyimpanan dingin, maka A. Mengurangi kehilangan air, B. Menunda kematangan, C. Mengendalikan kebusukan, D. Menunda perubahan komposisi kimia (asam dan gula). Kerusakan atau kehilangan akibat pengemasan yang kurang tepat. Luka mekanis akibat gesekan, benturan, dan tekanan. Busuk dan berjamur akibat kurangnya ventilasi. Layu disebabkan akumulasi panas dalam kemasan. Adapun standar desain dan kemasan produk yang berlaku SNI. Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah sebuah sistem manajemen yang mengatur apakah suatu produk telah memenuhi standar yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia. Salah satunya mencakup standar desain dan kemasan produk. Bagi Anda yang belum memahami mengenai bagaimana standar yang sesuai dengan SNI, beberapa poin ini harus ada pada produk Anda. Standar desain dan kemasan produk yang berlaku SNI wajib Anda ketahui. Desain dan kemasan selain dibuat semenarik mungkin, juga harus memperhatikan ketentuan atau kaidah yang ditetapkan oleh badan SNI. Karena para pembeli juga akan memperhatikan sejauh mana produk Anda menjamin kesehatan mereka. 1. Nama produk dan logo. Harus ada nama produk dan logo pada produk yang Anda jual. Sekedar saran, usahakan nama produk yang dituliskan berbahasa Indonesia. Tetapi apabila Anda ingin memakai produk Anda dengan bahasa Inggris juga tidak masalah. Selain nama, logo juga harus ada. Di satu sisi sebagai sarana promosi, di sisi lain untuk mempresentasikan jenis produk yang dijual. Jadi, jangan lupa memberikan nama dan logo pada kemasan produk. 2. Keterangan komposisi dan bahan tambahan. Keterangan tentang komposisi atau bahan tambahan yang digunakan dalam sebuah produk juga harus dicantumkan.
dimulai dari bahan pangan yang komposisinya paling banyak hingga bahan yang komposisinya paling sedikit. Jangan lupa menambahkan keterangan bahan tambahan jika memang ada. Diwajibkan juga untuk memberikan informasi mengenai berat bersih atau isi bersih produk yang akan dijual. Satuan berat produk yang berbahan cair bisa menggunakan cc, mili, liter, sedangkan untuk bahan padat biasanya menggunakan satuan gram. 3. Keterangan tanggal kadaluarsa. Kewajiban Anda dalam mendesain kemasan produk adalah dengan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Usahakan tanggal kadaluarsa ditempatkan di bagian atas produk agar lebih mudah dibaca. Keterangan kadaluarsa juga harus dicantumkan secara lengkap, baik tanggal, bulan, ataupun tahun, agar meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, konsumen mengalami keracunan misalnya. 4. Berlogo halal dan berlogo SNI. Agar lebih dipercaya oleh konsumen, produk Anda juga harus berlogo halal. Hal ini menandakan bahwa produk yang Anda jual boleh untuk dikonsumsi dan lolos standar kehalalan yang ditetapkan oleh MUI. Standar halal dari MUI adalah proses produksi yang Anda lakukan tidak mengandung komposisi yang dilarang oleh agama Islam, juga diproses dengan cara yang baik. Pastikan juga bahwa produk yang Anda jual sudah lolos uji Badan Sertifikasi Nasional atau BSN dan layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, segera lakukan uji standarisasi. 5. Kemasan tidak mudah rusak. Diusahakan kemasan yang Anda gunakan adalah kemasan yang tidak mudah rusak. Dalam artian tahan panas, tahan banting, juga menyesuaikan dengan isi dalam produk itu sendiri. Misalkan jika Anda menjual produk berupa kecap, saus, atau yang berbahan cair lainnya, maka usahakan memilih kemasan yang mempunyai tutup agar mempermudah konsumen untuk membuka dan memakainya, juga agar terhindar dari kebocoran. Jika Anda menjual produk yang berupa snack, memilih kemasan yang tertutup rapat adalah yang paling tepat agar makanan tetap steril dan terhindar dari bakteri luar. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.